Halo Media Sangon, kembali lagi bersama saya Nur Aji Habibah. Kita bertemu lagi dengan Mbak Tursini. Oke, jadi dikarenakan video dengan wawancara Mbak Tursini kemarin rame, jadi kita mau melanjutkan part 2-nya. Kita akan membahas tentang pengalaman Mbak Tursini yang membantu temannya ketika mendapat masalah di Singapura ya Mbak. Itu di Malaysia ya? Di Malaysia ya. Nah, sebelumnya Mbak Tursini boleh perkenalan lagi. Hello, Kak Chào. 我的名字是 Tursini, 我23岁 and 我是 ignorant. 谢谢. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Tursini boleh cerita, kan dulu pernah membantu temennya yang kena masalah di luar negeri itu. Nah, sebelumnya kalau Mbak Tursini tahu kejadiannya itu boleh diceritakan. Oh iya, itu dulu sebenarnya tuh kita kan bolak-balik antara Singapura sama Johor itu kan. Kalau misalkan dari Singapura itu lewat Auckland naik bis itu kan cuma 45 menit sampai 1 jam lah ya. Itu saya ke sana ke tempat ke tempat neneknya majikan saya, orang tua majikan kan. Nah di situ tuh setiap kali saya ke sana tuh anak ini kalau nampak tuh jalan gitu kan, tapi kok pipinya ini terluka tapi lukanya itu belum sembuh gitu kan, jadi kayak luka bakar kayak iya, gitu. Sesudah itu tuh saya tanya, maaf kamu orang mana? Kalau orang Indonesia sama orang luar kan udah beda. Dan itu tuh dia tuh cuma diem aja gitu kan. Nah udah saya tanya berkali-kali, akhirnya dia tuh buka mulut kan gitu. Saya orang Indonesia, kalau boleh tahu kamu kerja di mana? Saya bilang kan, ya saya kerja di sini di Johor. Di tempat apa? Di perumahan katanya kan. Terus majikan kamu itu Melayu atau orang Cina atau orang putih? Melayu katanya kan. Nah terus itu pipi kamu kenapa? Tadinya nggak mau ngaku itu kan. Tapi setelah itu majikan saya yang namanya Lee Junjae itu tanya, tak usah takut, kamu ngomong aja katanya kan. Nanti kita kalau bisa bantu karena di sini pun kalau misalnya kamu orang Indonesia ataupun orang mana itu ada perlindungan kan. Itu kalau misalnya di luar negeri itu kan orang kerja di pabrik sama di perumahan kan beda. Kalau di pabrik kan kita bebas ya, mungkin bisa kemana-mana gitu kan. Kalau di perumahan kan enggak gitu kan. Nah sesudah itu tuh dia tuh ada yang menjamin itu kan, majikan saya yang menjamin kan. Akhirnya dia buka mulut, ini pipi saya disetrika berulang-ulang sama majikan saya. Loh kenapa kan gitu. Terus karena saya tuh katanya gitu kan, majikan yang laki-laki ini suka sama yang perempuan itu, pembantunya ini. Tapi pembantunya tuh misalnya mau diajak asusila gitu, itu nggak mau, dia menolaknya. Ya udah nanti kalau yang majikan perempuan itu pergi disiksa itu. Udah gitu nanti ngomongnya sama majikan yang perempuan tuh udah beda lagi, katanya dia yang menggoda kan gitu. Terus kenapa kamu kok nggak lapor agent gitu kan. Saya tuh nggak bisa telepon, nggak bisa, pokoknya nggak bisa kirim surat, nggak bisa ini itu gitu kan. Terus ditanya terus sama majikan saya, gaji kamu dikasih nggak gitu kan. Setelah potongan gaji kan 8 bulan dulu, waktu yang 1 tahun itu digaji, tapi setelah yang 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang itu ya, itu nggak pernah dikasih. Loh kok bisa? Iya pun nggak pernah boleh kasih kabar ke keluarganya. Setelah itu ditanya lagi, kamu orang mana aslinya? Iya betul Indonesia, tapi Indonesianya mana? Saya orang Malang gitu kan, namanya Wijianti, saya masih ingat gitu. Udah gitu tuh dicari PT-nya gitu kan, tapi PT itu kan mungkin nggak bisa nolong gitu ya, dari sini harus ada orang yang kesana gitu kan. Cuman majikan saya tuh nggak sabar gitu kan, kamu tenang saja nanti saya yang ngurus gitu kan. Sesudah itu diurus sama majikan saya. Majikan saya tuh ngajak saya ke Kedubes RI yang di sana. Terus majikan saya tuh ngomong macam-macam tentang apa yang terjadi. Itu ngajak ke dubes itu sama tadi korban? Iya, sama Wiji itu dia diajak ke sana. Terus buktinya udah ada, terus di visum ternyata iya betul gitu kan. Terus anak itu tuh
langsung bukan langsung ke Kedubes, tapi dari Kedubes tuh dibawa ke kantor polisi. Di situ mintai keterangan lengkap, katanya tuh selain disetrika tuh diapain gitu kan, dikurung di kamar mandi, diguyur kayak gitulah, terus ditampar, pokoknya mengerikan benar-benar gitu ya. disiksa. Iya, terus udah gitu tuh ditanyain anaknya ini kan, selanjutnya itu kamu kan udah mengalami ibaratnya tuh gimana ya, kriminal kan, Kriminal. apa yang mau kamu lakukan gitu kan. Saya mau pulang ke Indonesia gitu kan, kalau memang kamu mau pulang ke Indonesia nanti saya cari agent kamu kan itu. Terus sampai itu tuh sama majikan saya dipasrahin lah sama polisi itu kan, pokoknya saya nggak mau tahu, yang penting kasus ini sampai tuntas, anak ini bisa pulang, pun gajinya bisa dikasih gitu kan. Akhirnya dia tuh ditahan di kantor polisi itu. Udah gitu majikan saya pulang ke Singapura, setelah 2 hari kesana lagi, diurus, ada paspor, ada dimintain keterangan ke majikannya itu tadinya nggak ngaku kan, katanya dia yang menggoda gitu kan. Tapi udah gitu nggak mungkin lah anak ini mau menggoda kok sampai ibaratnya terluka lah. Iya, terus karena dia tuh masih berangkatnya masih perawan gitu kan, masih gadis, jadi apanya itu di visum juga. Nah iya, keperawanannya itu ternyata masih perawanan gitu kan. Itu udah gitu tuh akhirnya majikannya itu diproses ya. Yang anak ini nih nggak pulang ke agent, tapi langsung diurus paspornya, visanya itu dibalikin ke Indonesia, pun itu nggak lewat PT lagi, langsung telepon sama dicari orang tuanya itu kan. Udah gitu ketemu alamatnya. Masalah kalau zaman dulu kan belum ada telepon yang gimana ya, belum ada telepon lah, cuma pakai surat gitu kan. Udah gitu tuh udah pokoknya prosesnya kurang lebih tuh kalau setengah bulan ada, karena yang lama itu mencari keluarganya di sini yang susah dihubungi itu. Setelah bisa dihubungi, anak ini nih nggak dibalikin ke majikan, tapi di situ tuh ada suatu kayak PT gitu ya, pokoknya tempat yang misalnya pembantu atau di sana di aniaya gitulah kan, ada di situ. Jadi dikasih gimana ya, biar nggak trauma kayak gitu. Ibaratnya kayak yang menangani itu ya kayak psikolog gitu kan gitu. Terus udah gitu tuh orang tuanya udah ketemu kan, si polisi ini menghubungi majikan saya lagi, pun saya suruh ke sana. Udah gitu tuh ya udahlah kalau mau pulang nggak apa-apa gitu kan. Jadi yang biaya itu ya pokoknya dari mungkin dari pemerintah Malaysia situ ya, karena kalau TKW ini kan harusnya dilindungi kan, bukan ibaratnya dianiaya atau apa gitu kan. Udah gitu tuh ya anaknya cuma nangis saja gitu kan. Terus dibilangin sama polisinya itu kan, lain kali kalau kejadian kayak gini terjadi lagi, walaupun bukan di sini, entah itu dimanapun tempat kamu bekerja, kamu harus lapor, nggak boleh diam-diam seperti ini gitu, kayak gitulah. Akhirnya anak ini nih terus paspornya dikasih kan, kalau di sana pakai permit kayak KTP gitu. Nah itu diurus, udah gitu mungkin ditok ya, udah nggak di situ lagi gitu kan. Besok kamu pulangnya pun saya nganter sampai ke KL itu, ke bandara. Berarti dalam proses itu teman Mbak Tursini yang dia dianiaya tadi nggak kembali ke rumah majikan lagi gitu kan? Enggak, terus kabarnya itu majikannya itu di penjara sama didenda mungkin. Tapi gajinya itu kalau Mbak Tursini tahu tetap dikasih, tapi gajinya itu dikasihnya menyusul setelah anaknya ini udah pulang ke Malang. Oh iya Mbak, ini menurut Mbak Tursini kenapa hal tersebut bisa dialami oleh teman Mbak Tursini? Ya kita nggak tahu ya, soalnya kita kenalan kan nggak lama gitu kan. Kita kan cuma kenalan tuh ya kalau saya berkunjung ke tempat neneknya gitu kan. Di situ tuh mungkin dia tuh udah mau melapor atau gimana, mungkin bingung mau ngomong sama siapa gitu kan. Jadi dia tuh disiksa ya udahlah, cuma mungkin diem takut gitu. juga sama mungkin majikannya, takut gitu, diancam mungkin kan kayak gitu. Nah untuk Mbak Tursini sendiri kenapa tergerak untuk membantu
karena kita tuh sama-sama orang Indonesia ya. Iya. Jadi tuh kalau kita di luar negeri tuh kalau udah ketemu sama orang Indonesia kan udah aja kita anggap sebagai saudara gitu kan, kita senang gitu ya. Nah udah gitu tuh rasanya di hati ini nih kayak nggak terima gitu. Udah gitu tuh itu saya minta bantuan sama majikan saya. Untungnya majikan saya tuh orangnya ya alhamdulillah baik kayak gitu. Soalnya sesama pekerja dari Indonesia juga kalau misal kita yang mengalami itu ya Iya, pasti kayak butuh gitu. pertolongan, apalagi kalau kita takut untuk lapor kayak gitu kan. Jangankan itu sampai di setrika ya, Iya. di Singapura aja itu malah orang Cilacap itu sama majikannya kalau nengok kalau ngelihat itu ya majikannya misalnya makan daging dia cuma dikasih makan yang biasa-biasa aja tuh rasanya gimana. Ada itu yang ibaratnya tuh makan kalau saya kasih sama kawan saya kasih dimasukin ke tempat sampah itu karena majikannya ini ya itu nggak ngasih makan tapi nggak setara yang dia harus diterima gitu kan kayak gitu. Pokoknya kalau cerita di luar negeri tuh Macem-macem. iya. Majikannya kalau dapat yang baik alhamdulillah. Kalau yang jelek ya udah ibaratnya dia tuh mungkin menganggap kita kayak sampah gitu lah ya. Di sini tuh kamu dibayar harusnya gini Harus gini nurut, gitu. harus Iya, gitu. mengabdi banget. Iya. Kemudian Mbak, apa sih tantangan yang dihadapi Mbak Tursin untuk membantu? Dari kan tadi Mbak Tursin ini ada proses-proses gitu tantangannya. Ya tentu takut ya. Nanti kalau misalnya majikannya nggak terima atau misalnya yang saya nampak itu faktanya nggak ada gitu kan, tentu ya saya takut lah. Mungkin kalau saya nggak didampingi sama majikan saya tuh saya nggak berani juga Mbak. Iya. Kayak gitu. Kemudian Mbak ini mau tanya lagi, terus apa sih untuk yang teman-teman di luar negeri, mungkin apabila kita mengalami masalah di luar negeri itu kita harus ngapain sih kayak gitu? Ya kalau misalnya ada ini ya TKW yang misalnya majikannya tuh mau senonoh lah, yang bukan pekerjaan kita harus dia kerjakan, misalnya tuh kayak dia suka atau ngajak gimana gitu lah ya, tuh jangan mau. Kalau misalnya maksa-maksa tuh ya, misalnya kalau majikan yang perempuan ini baik, ngomong terus terang aja gitu kan. Soalnya kalau di luar negeri tuh kan orang luar negeri tuh suka banget sama orang Indonesia kan gitu. Terus kalau misalnya terjadi yang kayak tadi itu jangan takut melapor, kayak gitu aja. Kalau misalnya takut ke polisi ya carilah di situ siapa yang bisa dipercaya gitu kan, ngomong kan, yang penting faktanya ada gitu. Oke, selanjutnya Mbak, tips and trick agar terhindar dari masalah di luar negeri. Mungkin dari Mbak Tursin ada. Kalau menurut saya gimana ya memang sih kalau lewat PT tuh kita nggak bisa milih majikan ya. Tapi kalau misalnya di sana tuh udah masuk ke majikan, terus majikan mau berbuat yang enggak gitu kan, itu tuh kalau misalnya perasaan kita udah nggak enak, kalau masih diamatin sama izin itu kan, itu ya kalau misalkan kita merasa gimana gitu tuh harus lapor sama izin. Aku kok di sini kayak gini kurang ya, nyaman. majikanku kok kayak gitu. Itu harusnya gimana? Apa aku harus tetap di sini atau memang harus pindah majikan kan, kayak gitu. Itu kalau misalnya kerja di perumahan kan kayak gitu. Kayak gitu kalau kita semisal bilang ke agent itu bisa diproses dan dipindah Mbak? Bisa. Yang penting yaitu tadi buktinya ada. Kalau misalkan udah di sana kan, kalau misalkan majikan nggak mau aja itu kan ditanya, kamu mau pulang ke Indonesia atau mau kerja lagi di sini kan, kayak gitu. Kalau misalkan mau kerja lagi di sini ya saya carikan, tapi kamu tuh harus berjanji kamu nggak boleh ibaratnya di sana tuh nggak boleh berbuat yang nggak baik kan, kayak gitu. Kan selama 6 bulan tuh kayak masih masa training. Kayak gitu. Itu kalau di sana tuh training berarti 6 bulan training, kontrak kerjanya? Iya sebenarnya kalau training tuh cuma 3 bulan ya. Cuman kalau yang kalau dulu saya tuh selama 6 bulan itu 2 kali di agent saya tuh ke situ nengok gimana cara kerjanya kayak gitu. Berarti agent juga masih memantau. Iya, terus memantau selama kontrak itu belum finish. Kan kontraknya 2 tahun ya tetap memantau. Nanti kalau pas finish kontrak mau 2 tahun itu kan
izin pun datang lagi, nanti ditanya kamu mau kerja lagi atau mau pulang gitu kan, karena saya masih betah di luar negeri ya, majikannya iya enak. saya nggak mau pulang kayak gitu. Mungkin Mbak Tur sini ke depannya pengen mencoba pengalaman ke luar negeri lagi atau Sebenarnya itu masih mau ya, tapi karena suami nggak mengizinkan, ya udahlah di rumah. Kalau kemauan masih ada, saya masih mau, karena gimana ya, mencari uang di luar negeri jauh lebih mudah daripada di di sini. Indonesia? Kayak gitu. Oke Mbak Tur sini mungkin cukup itu saja untuk pertanyaan untuk kali ini. Terima kasih telah bersedia di wawancara. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari Media Sangon berwawancara bersama Mbak Tur sini. Kurang lebihnya mohon maaf.